sama si Yuzong. Iya. Tapi kalau misalkan Terisla bisa nahan badan di depan. Setidaknya damage yang dihasilkan dari Onyx Esports ini ada yang nahan aja, minimal aja udah. Karena juga Terisla juga tanky banget kan. Benar, tapi ya balik lagi Terisla kan gak kepake untuk Ini sekarang-sekarang. benar Betul. banget, tapi ini bakal berat banget untuk EVOS Legends dari draft pick yang kita analisa. Tapi ternyata semua itu bakal terpatahkan kalau misal game kali ini mereka berhasil mendapatkan kemenangan. Dan bener kata Profesor dan saya, labu-labu akan dipakai oleh seorang Drian. Dan bahkan cewek akan menggunakan Eevee di arah top lane. Yipi. YP. Sementara itu dari bottom lane sudah ada EVOS Anti-Mates dan juga Onyx cewek di sana. Berhadapan dengan seorang Uranus. Benar banget, tapi kayaknya Drian bakal coba untuk mendapatkan satu wave di arah mid lane. Anti-match bakal mengganggu bersama dengan RKT. Persik ngamanin satu buah jungle-nya. Dan bahkan Persik kali ini di cover oleh seorang Luminaire. Retribution bakal coba diamanin. Dan lihat satu kali panas marahnya bahkan diamani oleh seorang Persik. Panas marahnya menancap ke jantung seorang Kiboy. Kiboy pun tertunduk lemas, tak bisa bergerak dan bergoyang. Bakal ada pertukaran cukup baik. Sang bayi landa kali ini tahu mereka harus bertukar satu untuk satu. Dan bahkan tidak ada kerugian sama sekali dari tim Onyx di arah top lane. Dua-duanya sama-sama nyolong ya, nyolong-nyolong buff. Dan akhirnya untungnya masing-masing mendapatkan apa yang mereka mau. Dan kali ini Sans harus pulang dulu sebelum ada Luminar dan Rek yang mencoba untuk menghadang mereka. Yes, bukan hanya itu aja. Kali ini dari para pemain tim Onyx Esports kayaknya bakal coba dapetin seorang RKT dengan pengennya. Atau ada Mote Choker di sana. Luminar mencoba membantu tapi sedikit terlambat. Terlalu keras di sana dari seorang Drian. Clover bakal mengeluarkan satu buah Synchro Vision dan berhasil mendapatkan satu poin tambahan. Iya, sementara itu di mid lane sudah ada Luminaire dan tentunya ada Drian yang akan saling berhadapan. Sementara itu kalau kita lihat di bottom lane-nya, Benedetta akan berhadapan dengan Uranus bersama dengan Versik ya. Dipukul mundur aja Boots, nggak mau terlalu maju karena Boots walaupun kita tahu sangat tebal, tapi nggak mungkin mau dia menghadapi dua orang sekaligus. Oke, benar bukan sembarang benar. Dan Versik bakal coba fokus menuju ke arah Tartar terlebih dahulu. Dua bagian paling depan dari tim EVOS Legends menjaga di arah rumput. Sedangkan dari Onyx Esports gak ada yang sama sekali masuk ke arah pertahanan Tartar. Tartar berhasil diamankan tanpa adanya kontes di bawah menit yang ketiga lagi dan lagi, Profesor. Iya, timing dan timing. Yang selalu aku bilang Versik ini bener-bener sangat on time banget kayaknya dari dua game yang sudah kita jalani. Tapi ternyata di arah top lane sana, Clover dengan Synchro Vision zaman Force-nya memilih mencoba mendapatkan satu. Lumir dengan flickernya, tapi berhasil mendapatkan satu poin tambahan. Stiker M1 lagi-lagi dikeluarkan oleh sang juara dunia M1 World Championship Mobile Legends Bang Bang Luminaire. Benar banget, Luminaire kali ini mendapatkan satu poin kill dan Anti-Mates harus mundur ke belakang setelah ada lapu-lapu dan juga Cloud milik Sans yang mencoba menghadang seorang Benedetta Anti-Mates. Sementara itu dari Versik mengamankan sebuah red buff atau juga orange buff. Dan kalau kalian sadar, Nissan hati-hati bakal coba dimakan Kiboy dengan damage yang cukup besar. Drian, Prime Fighter karena Luminaire bagus banget dari seorang Drian, tapi ternyata di sana damage dari seorang Luminaire terlalu besar. Drian udah gak punya Prime Fighter, harus menggunakan Flitter di arah mid lane. Oh my god, hampir saja bisa mengetok kepala seorang Luminaire, tapi Drian sayang sekali belum punya damage yang cukup. Sedangkan dari seorang Sans ini bagus banget, dia memanfaatkan semuanya. Dia tahu, gue gak kuat untuk team fight. Gue gak punya apa-apa di early game. Tapi gue cuma punya pattern farming yang lebih cepat dibandingkan seorang Versik. Tapi Versik sendiri juga baik sekali dalam masalah timing tadi sudah lu bilang ya Ji ya. Dia tahu kapan harus membuat turtle, kapan tahu harus farming. Dan sementara itu udah ada ejector ke arah Rek kali ini. Blazing dua dari seorang Sans di combo dengan seorang cewek. Tapi Luminaire terlalu sakit damage-nya. Anti-Mates di belakang sana menuju ke seorang Kiboy. Bahkan Luminaire terketok begitu saja. Versik one way one situation dengan seorang Drian. Anti-Mates juga bisa pulang, mau nyari goyang, bisa dihindari. Ternyata nggak berhasil, diketok oleh pedang seorang Lapu-Lupa. Tadi satu momen yang aku tangkap adalah Anti-Mates melakukan execute ke arah Sans. Namun sayangnya masih ada satu lagi ber-HP yang diamankan oleh Sans. Dan anyway, kita bakal langsung saja masuk ke dalam in-game. Dimana Onyx Esports versus EVOS Legends. Dan sepertinya RKT bakal coba membuka vision di arah bottom lane nih, Profesor. Kalau misalkan aku melihat kayak gini ya, posisi dari open mappingnya sih udah oke banget untuk di setup. Tapi dari bottom lane-nya sendiri, boots-nya ini gak boleh kayak terkena poke terlalu banyak sih dari Anti-Mates. Anti-Mates-nya bakal lebih optimal banget kalau misalkan dia mau melakukan push di arah bawah. Oke, tapi Kiboy bakal coba tertangkap kali ini. Langsung keluar begitu saja dari seorang Kiboy. Recall. Oke, KB. Tas. Nanti dulu ya, dan juga yang buat nanya lawan kerja nggak aku balas, nggak ada lawan kerja. Oke, kita langsung masuk ke dalam in game di mana Rek
bakal coba untuk kebuka vision. Para pemain dari tim Onyx Esports nggak mau Di-retake. merelakan begitu saja. Damage terlalu sakit. Keyboy memilih untuk mundur terlebih dahulu. Dan otot turret sudah hilang. Rian lihat Luminer berhasil bisa menghindar dan ternyata damage selalu besar di sana. Sas tengah melihat duetnya, permainan yang luar biasa. Bahkan di sini Versi harus benar-benar mundur dan lihat para pemain dari tim EVOS harus kehilangan banyak poin. Keyboy triple kill dari seorang Bos. What a play from Bos dan Media. Oh no. Bos langsung mendapatkan Media dengan Uranusnya. Wow, what a play banget. Seorang Uranus bisa mendapatkan Maniac di game yang kedua ini. What a play, Boots. What a play. Itu Gila. untung dia nggak ada mana. Kalau ada mana aku yakin dia bakal diterobos. Dia nih lihat dah, dia dapat satu. Dia muter-muter lagi. Reknya dapat nih di sini. Dan double kill. Iya. Oke. Habis gitu double Ejector kill. lagi, Ejector. anti match. Anti-match. Diputer nih. Dan triple kill. Habis itu Versi. Versi Iya. yang kena. Itulah dia Ionic Edge ya, salah satu skill yang dia punya 4 stack. Buset Nggak ya. gitu Jadi caranya begitu ya. jambal. Jambal. Jadi Mungkin bisa tuker-tukeran seperti itu, seperti tuker turtle yang terjadi antara Onyx dan juga EVOS kali ini. Sudah Drian, Boots, dan Sans yang menjual ngepok-ngepok ada dikeluarkan di sana. Oke, tapi ternyata Turtle masih diamankan. Rek langsung anti make karena seorang Sans itu makin begitu saja. RKT pun harus bonyok kali ini ditukar oleh 2. Gak adil banget di arah bottom lane. Dapat Turtle, kehilangan 2. Rek memilih untuk mundur. Dan lihat Reknya mencoba untuk bunuh diri saja. Dan betul masih buying time. Buying time. Buying time, Nah, buying kayak time. gitu. Biar nggak dapat kill. Pinter. Tapi cewek di sana dikejar seorang Clover. Gak boleh buang, langsung dipetir. Bukan sembarang petir dari seorang El Profesor Luminaire. Luminaire del Profesor kali ini sudah berada di mid lane kali ini dengan Drian dan berhadapan dengan Clover juga. Clover masih bisa pulang ke belakang, nggak mau ngambil resiko untuk terus menggayat seorang Drian. Gila, lapu-lapu sakit banget damage dari seorang Drian. Keyboy bakal ada di arah mid lane untuk mendapatkan satu buah Little Wonder. Sedangkan Versi bakal coba untuk nge-defend di arah bottom lane. Ini sebenarnya bakal coba di defense saja dan itemnya aku mau lihat sedikit ya Profesor. Udah dia men-hunter spot untuk seorang Sans. Tapi dia belum, dia baru mau OTW ke ini kayaknya. Raptor. Raptor dulu, Raptor baru Golden Staff. In a way, Holy Crystal bakal on the way juga untuk Clover dan jangan lupakan Luminaire, dia dari tadi Lightning tumbang Truncheon. 2 kali dan ya Lightning Truncheon-nya kalau misalkan udah jadi ini bakal jadi double trouble banget Tuh. bagi teman-teman Onyx Esports dan Tuh, lihat gak, Be? apanya? Persik juga masih bisa nggak pasif semua, tapi Iya. ternyata ada Sans di sana. Keyboard terkena damage cukup sakit, Rek menjadi pilihan, tapi ternyata Rek masih ada Vengeance dan bahkan mundur ke arah belakang dan Retribution Israel RKT. Lihat, dengan telur dada gulungnya belum bisa menahan damage yang dimiliki oleh seorang cewek tapi kali ini Lumina dilempar, Blaze ke arah belakang, mereka digunakan, Sans bakal dibalikkan ke arah Clover dengan Tigro Vision dan juga Chronodes. Bakal lihat kiri, kanan, depan, belakang, Clover berhasil kabur dari Brave Fighters yang dimiliki oleh seorang Drian. Iya, zaman force yang sangat-sangat on point dari seorang Clover bisa menyelamatkan dirinya dari serangan yang dilakukan oleh seorang lapu-lapu Drian. Di situ dia juga cewek. Maka Eevee. Iya. Nyangkut tadi gue ngomong cewek Eevee tuh kayak nyangkut gitu saking Oh. saking apa ya, hype banget coy. Iya, oke, tapi ini adalah mandiri Turtle Camp. Dan lihat, ada anti-mate di sana. Coba mengganggu. Versi dipukul mundur dengan Brave Fighters. Menunjukkan serangan anti-mate pada blok ke arah belakang. Cewek jadi pilihan. Dia terlalu sakit. Asal ke Israel. Berhasil mendapatkan satu. Tapi Asa Force memilih untuk ke arah seorang anti-mate. Ditangkap begitu saja Kimoynya. Kita lihat cewek bakal coba dikejar asal-asalan. Blessing Blade untuk mengcover seorang cewek. Dan bahkan cewek harus tumpah juga. Dan begitu dapatkan anti-mate membalikan keadaan. Dan Onyx kali ini harus kehilangan partial buff-nya. Apakah ini comeback Israel or not? We will see everybody. Karena kita lihat EVOS benar-benar udah bisa menjaga ritme permainannya. Dan kali ini Turtle yang kedua sudah mulai hadir. Mulai dipok-pok saja oleh seorang Verci. Ini entah kenapa anti-match bener-bener mengobrak-abrik rumah tangga dari Onyx Esports sih. Dari tadi yang bener-bener rukun, tiba-tiba langsung dengan satu Electro Final Blow. Dia membuka satu buah setup yang manis dan berbuah hasil bagi EVOS Tapi Legends. jujur gue suka banget anti-match udah balik ke arah agresifnya. Karena kalau misalnya lu pada sadar anti-match tuh semenjak kemarin mereka belum menemukan tempo permainan dari EVOS Legends agak cukup pasif. Padahal dulu anti-match dengan Hayabusa, Fanny atau Tamus. cowoknya segala Tamus, barbar di bumi, dia benar-benar barbar banget. Pada blok ke arah belakang, Sans jadi pilihan. Ini untuk clear minion, wise choice. Dan bahkan Versi kali ini gak takut dengan ada di seorang Busa, sebelah ke arah belakang dari seorang Versi. Dia bisa dibalikan ke kanan, terlalu sakit dan bahkan Versi harus tumpat oleh seorang bayi Landa. What a play from Sans di bottom lane. Dan anti-match yang udah mulai sekarat juga nggak bisa dikejar oleh seorang Jawet Keyboy kali ini. Masih bisa selamat tentunya. Ini kerugian yang cukup besar. Vertix sang jungler harus pulang di tangan
dengan jungler dari Onyx Esports, Sans. Ini mulai bahaya, Sans menyentuh 6.700 gold. Tertangkap seorang Rian, gak boleh gak bisa kabur, gak bisa kemana-mana. Lihat damage-nya dari RKT, ada Clover, Synchrovision, Chronodes, dan Zaman Force terbuka begitu saja. Oh no. Dengan ada logo EVOS di sana, nggak diinjak-injak lagi sama seorang Dua Clover. ultimate udah dikeluarkan. Ini mungkin bakal team fight balik sih. Lihat Clovernya juga udah mulai di-engage dan Lumina harus tumbang kali ini teman-teman. Iya bener banget. Bener banget. Dan bisa dibilang Butcher benar-benar menyebalkan. Bahkan di sisi lain dari tim EVOS Esports, mereka kewalahan untuk menangkap seorang Sas dengan Paseng yang dia miliki. Dia belum Paseng. dapetin purple buff-nya, tapi dia bakal coba mengamankan satu orang Betul. anti-match kali ini. Sans ditinggal begitu saja anti-match versus Drian versus Keyboy. Bakal ada cewek, ada Sas juga. Apakah bakal coba di counter saja, tapi Mountain Shaker telah dibuka, Rek tertangkap, Revitas, Imperial Justice memilih untuk mundur terlebih dahulu. Imperial Justice for Living kalau katanya Rek kali ini mengamankan dirinya dari serangan 4 orang Onyx Esports. Kalau ketangkep itu bos dipukulin satu warga Onyx Esports, bos. Tapi ini Sans nggak boleh terlalu ngasih nafas sih untuk Persik. Kalau dia udah punya WON, ini bakal berat banget dia untuk masuk tiba-tiba dengan Blazing Duetnya. Iya sih. Ingat, dia harus benar-benar neken dan kalau bisa Bus harus cutting minion dari EVOS Legends biar mereka nggak bisa melakukan Lord. Malah menurutku sekarang juga nih Win of Oh, Nature harus sekarang? diamankan untuk Sun sih. Karena ketika nanti dia Blazing Duet ke arah belakang, jangan sampai dia malah di-engage balik sama seorang Versik. Apalagi mengingat kali ini untuk magical damage, EVOS Legends punya Eudora dan juga ada Harit. Yes, bener banget ini dan bakal lebih sakit banget damage dari seorang Sans. Dan nggak semuanya kan pasti bikin Win of Nature. Dan pasti nggak semuanya bikin Winter Transition. Iya. Dan Sans bakal enak banget seperti yang udah gue bilang. Blazing Duet ke arah belakang. Persik memilih tukar terlebih dahulu. Clover terkena satu buah stun. Ada Synchrovision, Chronodes, Rian, Keyboy. Nggak bisa pulang, maunya digoyang. Masih ada damage yang dikeluarkan tapi Keyboy berhasil kabur di belakang sana. Ada Benedetta mencoba untuk meng-cutting. Clover nggak boleh pulang, maunya digoyang. Benedettanya. Bene. Tiba-tiba Cinta datang kepadaku. Cewek menjadi pilihan. Never night. Tes dikeluarkan, tapi ternyata Cewek masih coba bertahan. Persik di sana dengan panah asmaranya masih coba dihindari dan berhasil mendapatkan satu poin tambahan. Wow. Setidaknya kali ini Persik mau coba untuk mendumangi seorang rambut tapi damage terlalu besar. Oh, Persik sakit pun nggak bisa banget. berbuat Sakit. banyak, terlalu sakit damage yang diberikan oleh seorang rambut. Di arah bottom lane mencoba kabur. Mama, tolong aku masih bayi macan, Mama. Bener banget masih bayi macan nggak mau takut digodain sama Om Ombudsman. Dan kali ini anti-match sudah mengambil objektif yang kedua di bawah teman-teman sana. Dapat turtle yang pertama dan kalau kita lihat Boots Sans juga Durian mencoba pokar Lord yang pertama kali ini. Oke, dilipat. Luminer harus hilang. Langsung ada dapat di satu poin dengan Brave Fighters ya. Anti-match ke arah belakang. Sans sudah Blazing Duet. Ini berbahaya. Dan hampir saja di reset begitu saja. Persik memilih untuk mendapatkan darah terlebih dahulu baru timpat kembali. anti-match-nya. Anti-match-nya mengejar. Parah. Di mana kau Sans? Di mana kakak berada? Iya. Sans lihat dikejar begitu saja. Gak ada stuck-nya. Dan Sans pun harus tumpang. Viking banget permainan dari seorang anti-match. EV-nya di arah belakang. Clover menuju seorang EV. EV pun harus tumpang. Tampakkan Persik pasti bisa bertahan. Tanpa memfokuskan seorang Persik pun harus tumpang begitu saja. Pertarungan yang adil di arah bottom lane dari kedua belah tim. 3-2 untuk EVOS kali ini. 2 orang harus tumbang, Luminer dan juga Vertic. Beserta juga Sans, Trian dan Cewek harus tumbang semuanya. 2 jungler tumbang, tentunya kita pastikan tidak akan ada Lord dihasilkan sampai tunggu mereka datang di Land of Dawn kembali. Yes, benar banget. Tapi kali ini bakal coba diambil purple buff-nya oleh seorang bot. Sayang sekali. Oh, nggak jadi. Walaupun kamu adalah panutanku, walaupun kamu adalah seniorku, sorry banget anti-make. Goreng-goreng dulu gak sih, Goreng-goreng kata dulu nggak bot. sih? Tapi lihat nih, spell fame yang dimiliki sama Anti-Match bener-bener on point banget. 7 poin kill, 7% tambahan. Ditambah dengan kita tahu sendiri udah ada 8% dari awal dari Anti-Match-nya. Jadi 15%, tambah 20%, 35% spell fame. Dia nggak bakal bisa ditumbangin dengan mudah Ranger Mas. Gila. Minimal kalau misalkan untuk numbangin Anti-Match butuh sekitar 2 stun dulu baru mungkin Anti-Match bisa kocar-kacir. 2 stun dulu. Oke. Kali ini bisa dibilang kita melihat permainan dari EVOS juga terketir, bahkan dari goldnya pun tidak berbeda jauh, cuma 700 perak saja. Iya. Dan dari segi poinnya juga 17 sama. Ini kalau misalnya bisa gua bilang Persik gak boleh ada di map sih. Ya, ini Persik ada gak boleh di map. udah gitu ada Mountain Shaker yang dikeluarkan oleh seorang Vertic juga tentunya membuat penglihatan dari tim EVOS semakin jelas di mana rekan-rekan atau lawan-lawan mereka berada. Dan kalau bisa, Sans ini gak boleh keluar duluan. Kalau aku malah mikir boots-nya nggak boleh kelihatan duluan. Dari tadi dia nge-flank soalnya. Kayak tadi kayak tim fight-nya masih sama gitu loh maksud aku. Itu Boots-nya benar-benar nggak boleh yang ketahuan. ada di mid ya, seperti yang ada di Iya, mid. seperti sekarang kayak dia cutting minion, 2 lane. It's okay, yang penting dia nggak nongol duluan dan stacknya tetap nggak habis gitu loh. Oke.
jangan ini kayak ke template juga ya penyerangan tadi sebenarnya. Jadi mungkin ada yang baru dan kita lihat teammates harus hilang di tangan Suns ya. Dua What kali. happened? Aya naon, bro? Terlalu memasakkan keadaan, bahkan shutdown didapatkan oleh seorang anti-match. Kali ini dia mendapatkan gold untuk seorang Suns gajian. Dan Versik merelakan satu buah purple buff-nya untuk seorang Clover karena dia tahu ini udah masukin ke late game. Ini bisa jadi hero scaling dan bahkan nanti Clover yang akan bisa menggendong di game kali ini. Ya nggak ada yang tahu kalau misalnya Clover benar-benar bisa dikasih dan kita lihat Boots ya udah Gak terlalu kurang offset darahnya. di sana beserta dengan Kibo yang mencoba untuk memberikan damage ke arah Rekya. Sementara Suns mengambil alih-alih Lord yang pertama kali ini. Udah mulai dipok-pok aja. Gak ada NOD. Oke, kali ini gak ada NOD. Ada Clover dengan Secret Vision, Chronodes, closing duet, damage terlalu besar. Suns gak bisa berbuat banyak dan Suns tertumpahkan begitu saja seorang Clover. Lihat dan bahkan ter-shutdown. Kali ini para pemain dari tim EVOS Legend mengenai damage cukup besar dan Boots akan gak ditumbangkan begitu saja. Panas marah, habis saja menumbangkan. Masih ada cewek, mengcover pergerakan dari seorang Boots. What a play bro, cewek save the day. What a play banget. Dan kalau kita Versik yang masih selamat, Kiboy Drian seperti harus mundur ke belakang setelah tadi war besar-besaran menumbangkan jungler mereka yaitu Suns dengan 3-3-15. Benar-benar harus hati-hati dari Suns ya. Jangan sampai terpick off kembali kalau tidak mau Lord bisa dicolong. Dia punya win of nature mungkin, tapi dia belum tentu bisa DPS cewek seorang diri. Gak bisa pulang, mau jadi goyang. Ada Brave Fighter, belum dikeluarkan. Ada satu buah Final Blow, dan ternyata udah ada satu buah Revive dan bahkan cewek. Gak boleh pulang, mau jadi goyang. Brave Fighter, baru ditukar, satu untuk satu. Ultimate, mau kemana? Gak boleh pulang. Kali ini langsung damage yang cukup besar dikeluarkan oleh seorang Uranus Boots. 4 orang mesti menghabiskan anti-match. Ini benar-benar bahaya banget seorang anti-match. Mesti 4 orang KB. Yes. Buying time-nya juga luar biasa banyak banget. Tapi anti-match kalau misalkan kayak gini terus ya, dia nggak bakal dapetin pattern yang optimal untuk melakukan split push. Karena dari tadi dia bener-bener nolong banget teman-teman dari EVOS Legends. Tapi jujur kalau tadi misalnya anti-match kayak gitu, kenapa nggak temen-temennya Lord? Ya. Iya harusnya. Kan maksudnya dia udah ngebuka nih, Iya. bongkar cewek. Pasti covernya dateng. Iya. Kenapa nggak dia Lord? Karena Mungkin kosong tuh ya. Iya, Lord padahal ya. kosong di bagian Lord. Bener gak sih kalau menurutku begitu? Tapi baik lagi sih, entah apa yang mungkin tadi lagi reset kah, entah menunggu Versik dengan beberapa buff-nya, atau bahkan sekedar kayak mereka belum terlalu berani untuk ambil decision gitu loh. Karena untuk dari hero cuma Rek doang yang tersisa untuk yang nahan damage yang tinggi banget dari teman-teman Onyx Esports ini. Bener banget, tapi lihat kami kita lihat sebentar lagi bakal ada apa? Tas 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 tas. Oke, Suns lihat bakal dengan stikernya EVOS dan juga Onyx saling respect kedua belah pihak dan bahkan Suns harus mundur sedikit demi sedikit. Boots udah punya Queen Swing, wow. Ini gimana cara numbanginnya Boots ya? Bisa dibilang 1 lawan 5 kali ya. Aku malah mikir Suns kayaknya lebih butuh hati Nashil sih. Iya, Buat setuju. sekarang. Iya karena udah ramai banget ini udah pakai 3 match ya. Oke, anti-match seorang diri. Kalau ini terpick off lagi, ini bakal menjadi bahaya. Oh no. Menjadi bencana. Oh no, Aduh. dibalikan Alekto, keadaan. final Alekto, final blow. Dan seperti yang sudah gue bilang, kali ini bahaya banget. Anti-match masih bisa match, Lincah. masih digocek. Ini dia, anti-match. Leonel anti-match dan bakal coba di-cover dengan baik Lumi dan berjuang terkiba dan bahkan Kibo yang ditumpahin. Begitu saja, Clover, Blazing Duel, Suns gak bisa memberikan damage. RKT, Ibrahim Justice belum keluar dan bakal coba di-stun begitu saja. Cewek, Sakaratul Maut, udah harus hilang. Rian belum mundur. Boots bakal coba dipasang keadaan dan damage cukup besar. Dan Boots tershutdown di arah midlane. Rian pun harus juga hilang. Dan lihat, final blow masih bisa selamatkan oleh Anti-Match. Anti-Match Basic yang luar one biasa. play. Bayi Macan masuk dengan tiba-tiba ke kandang dari sang landang. Luar biasa sekali ya anti-match, benar-benar jadi pion utama untuk membuat porak-porandanya Onyx Esports. Dan kali Lord terbuka lebar, kali ini sudah waktunya untuk Versik. Pokara Lord. Bayi Macan benar-benar mengaum roar dan bahkan mendapatkan seorang Suns Masih kali pelan ini. karena Iya. masih bayi. Iya. Masih bayi. Roar. Masih Coba, lucu. coba versi kalau ngomong gimana, KB? Roar. Nah, ingat Bayi Macan. Bayi macan. Bayi Umurnya macan. masih muda. Masih Masih muda. muda, ya kan. Tapi dari tadi ya, aku memang melihat anti match ini jadi salah satu patokan. Bahkan dia bikin Blade Armor untuk meminimalisir damage daripada Suns sendiri. Onyx Esports selalu ketika bertemu dengan mantan, Iya. penyakitnya masih sama. Yes, bener Iya. banget. Ngincer mantannya terus. Iya, Incar mantan. semuanya mata Aduh, hijau. aduh. Langsung bisa dibilang kali ini Lord yang sangat unggul didapatkan oleh tim EVOS Legends. Itemnya silakan Profesor yang terhormat. Aku nggak tahu lagi melihat item kayak gini. Sun sebenarnya udah sangat strong, tapi anti match membuat hal dan terobosan yang sangat luar biasa dengan Queen Swings. Dia bikin juga dari brute force, movement speednya makin luas lagi, dan cooldown reduction. Jangan remehkan cooldown reductionnya dari Benedetta ini. Ini bakal bener-bener nge-buying time banget dari teman-teman Onyx Esports. Sementara melihat
dari seorang Boots-nya sendiri. Berkaca dari Boots, akhirnya Luminaire sudah mengamankan 1 buah Necklace of Durance dan ini bakal jadi ancaman untuk Oke, Boots-nya. tapi kalian bakal coba dipaksa dari RKT di arah mid lane. Bakal dibuka Mountain Shocker dan terlihat vision dari para pemain dari tim EVOS Legends. Bahkan Persik cuma mengeluarkan Retribution-nya untuk membuat boost dengan damage cukup besar. If udah mengeluarkan ultimate-nya, Papa Lord terhormat sudah masuk di arah bottom lane. Lord cukup sakit, Sun seperempat darah menjadi pilihan, sedangkan War di sana kekurangan orang dari tim Onyx Esports. Sun udah mengeluarkan 1 mobil revenge, gak bisa berbuat banyak, bahkan Sun gak dapetin point kill dengan blessing duetnya. Dari top lane, Persik mendapatkan 1 buah turret bersama dengan seorang Luminaire. Ini bencana, ini bisa menjadi bencana untuk tim Onyx Esports. Sayangnya Onyx Esports juga masih bisa melakukan defensif yang sangat baik walaupun kehilangan 2 turret sekaligus. Tapi kalau kita lihat Clover mencoba untuk Zaman Force ke arah depan tapi gak mau Chronodes ke depannya. Ali mencoba untuk mundur ke Flicker belakang. udah dikeluarkan seorang Keyboy, tapi lagi-lagi YP membuka ultimate-nya. Nggak ada yang bisa di sana, cuma ada papan catur. Yo, Baywan yo. Isian yo. Caturnya isian yo. Gitu. Caturnya isian yuk. Tadi reward manipulation sebenarnya dari seorang cewek itu on point banget ya. Yes. Bikin membuat tim lawan atau EVOS Esports, EVOS Legends sendiri kayak udah ngerasa gitu slownya, keslowan gitu kan. Tapi memang kalau kita lihat dari racknya perlu banget diapresiasi sih. Dia tahu ketika reward manipulation dikeluarkan, dia langsung memberikan stun ke arah cewek dan akhirnya membuat ultinya gagal. Ini kalau misalkan kita ngomongin masalah marksman aja ya, mungkin ya REKB lah. Kalau REKT jadi tank, wah ini KBKT. Iya, ini RKT belajar dari KBKT. KBKT bro. KBKT lah ya. Tapi Drian ini bagus banget sih. Parah. Kalau misalnya nggak ada Drian, dia tadi tuh nggak porak-poranda tahu dari Kayak tim frontlanernya bener-bener kayak bakal langsung dimakan gak sih? Dan- Kayak Keyboy kan langsung dia rontokin dari tadi. dan bahkan gak ada yang bisa ngerontokin Drian. Damage-nya buset bro, gede banget dan Sakit. bahkan durability-nya tebel bukan sebarang tebel. Ya bahkan ini dari 22 total kill dari Onyx Esports, 12-nya dari Drian asisnya. Iya. Oh, ngeri-ngeri banget, hampir setengah ya kalau bisa dibilang. Gila, lihat aja lu masuk pakai Brave Fighters, dia acak-acak, dia mainin pedang segede gitu. Dang gitu. Pakai nada yang sama ya. Iya. Masih pakai twinkle. Ya, bentar deh. Masalahnya satu, Be. Apa itu? Gua udah tahu nada aja udah syukur. Iya. Oh, iya. Gak usah banyak lagu. Bener, tahun ada dulu, lirik belakangan. Benar, Iya. benar. Gimana kalau skillnya Granger, Rhapsody Indah bernyanyi. Ini versi bisa dimakan sih, percaya sama gua. Ini versi bisa dimakan. Tapi balik lagi, ini udah ada flicker lagi dari Keyboy loh. Ya, Keyboy udah punya flicker sih benar. Ini bahaya banget di flicker langsung ejector, bahaya banget. Tapi ternyata Bus menjadi pilihan Bus bakal ditumpakin begitu saja. Ada Clover, Synchrovision dan juga Chronodes, sedangkan itu Drianos memilih untuk mundur terlebih dahulu. Dan ini menjadi bencana, kenapa? Onyx Esports 3 detik lagi. Selamat datang Papa Lord yang terhormat. Yang kedua adalah datang kali ini dari tim EVOS Legends. Sepertinya sudah melakukan Pokara Lord, gak mau disia-siakan begitu aja. Dan kali ini mereka ingin memastikan kemenangan di depan wajahnya. Oke, kita bakal coba disabarin dulu dari tim Onyx Esports. Kamu tahu terburu-buru dari Anti-Match juga hanya untuk ngebuka vision doang. Anti-Match mengganggu pergerakan saja. Dari EVOS Legends harus sabar lagi dan Onyx Esports mereka harus mendapatkan momentum boots. Memang kita tahu selalu tanky, memang kita tahu tidak bisa hampir tidak bisa mati. Yes. Tapi ingat, boots tetap adalah boots, tetap orang. Iya. Tetap bisa ditumbangin. Sama-sama makan nasi. Sama-sama makan nasi, sama-sama bisa digoreng-goreng. Benar. Dan juga jangan lupa papan catur dari seorang cewek ini nggak boleh ke salah tempat. Iya, nggak boleh Iya. ke skakmat sih lebih Nggak boleh ke tepatnya. skakmat. Karena ketika nanti bakal di dive apalagi sama Clover, Clover punya Zaman Force. Bukan Zaman Force-nya tapi Purify-nya itu bisa menyelamatkan Clover ketika urgency. Iya, Dan kita lihat juga ternyata di arah mid lane bakal coba diganggu pergerakannya. Di bawah commit Dan bahkan Persik membuat 1 buah defensive potion. Cewek udah punya Holy Crystal, bakal coba dipaksa. Persik di arah depan, bakal ada Mountain Shocker. Papan catur yang tepat dilakukan dari seorang cewek, tapi damage-nya terlalu sakit. Meanwhile di arah mid lane, ada inhibitor yang coba digocek. Clover masuk dengan String of Vision. Chronodes menangkap seorang sampai tertangkap. Masih bisa kabur ke arah belakang, tapi Regan tumpang begitu saja. Drian masih singgih, dan beda ini bencana. EVOS Esports berhasil menumbangkan Odi. Dan ini adalah kekalahan pertama untuk Odi dengan 2 gol